Ya, Shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sudah sampai di dalam Matius pasal 17 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 dengan perikop pajak bait Allah. Saya bacakan bagi saudara dan saya. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam perjalanannya dan ketika dia tiba di Kapernaum, dikatakan ada pemungut cukai bea di bait Allah yang bertanya kepada murid Tuhan Yesus ya yang bernama Petrus, karena memang saudara, di dalam prinsip pada zaman itu semua rakyat Israel atau orang-orang Yahudi pada zaman itu ada dikasih batas usia ya, baik dari pria maupun wanita. Setiap orang atau setiap individu wajib membayar pajak pribadi ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan di bait Allah. Itu ketentuan yang wajib dijalankan, saudara, yang disebut pajak bait Allah, saudara. Dan saudara-saudara, ini adalah ketetapan yang dibuat oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk keuangan yang diambil dari rakyat dengan ditentukan siapa yang wajib membayar pajak ke bait Allah itu untuk dipergunakan dalam pengelolaan ibadah-ibadah yang ada di bait Allah, karena bait Allah itu kan begitu besar dan biaya-biaya yang dibutuhkan juga sangat besar, karena biaya untuk imam, biaya untuk imam besar, biaya untuk perangkat-perangkat yang ada di dalam bait Allah, ya saudara, untuk minyak, untuk pembakaran, ukupan dan sebagainya, kebersihan. Dan belum juga saudara kebutuhan dari para imam-imam yang ada, baik imam yang biasa sampai imam besar yang disebut kalau zaman dahulu pertama kali adalah Imam Harun, saudara. Nah, mereka ini membutuhkan biaya-biaya dan biaya-biaya itu hanya bisa didapat melalui pajak atau ketetapan yang dibuat untuk rakyat Israel, bahwa mereka wajib membayar pajak setiap tahun ke rumah perbendaharaan Allah, yaitu di bait Allah. Nah, jadi begitu saudara, awal kenapa kok di bait Allah ada pajak begitu ya saudara. Nah, kalau kita bandingkan dengan gereja-gereja hari-hari ini saudara, baik gereja-gereja besar mainstream maupun gereja-gereja yang biasa ya saudara, tidak ada pola-pola pajak seperti itu saudara. Nah, tapi ada juga beberapa aliran-aliran yang menentukan setiap jemaat itu memberikan persembahan yang dilakukan ketika ibadah ya, hari Minggu atau hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh gereja-gereja tertentu saudara. Tetapi pajak wajib atau pemberian wajib yang diberikan kepada gereja hampir sama sekali tidak ada, saudara. Hampir sama sekali tidak ada yang disebut kewajiban kepada semua anggota atau jemaah yang ada pada sebuah gereja.
Walaupun ada beberapa gereja aliran Pentakosta khususnya, ya saudara, itu memberikan ketetapan setiap bulan semua jemaah untuk mengembalikan milik persepuluhan. Itu pun saudara tidak ada pemaksaan, saudara. Itu tetap sebuah ketetapan yang ditetapkan oleh gereja untuk jemaat mengembalikan milik persepuluhan Allah, tetapi dalam prakteknya tidak ada pemaksaan, saudara. Tidak ada denda, tidak ada hukum, dan sebagainya. Tetapi di dalam prinsip ini, saudara, pajak bait Allah yang Tuhan Yesus ceritakan, ini satu kewajiban, saudara. Kalau tidak dilakukan, ada hukum yang akan dihadapi oleh orang-orang Israel yang tidak membayar pajak, saudara. Namanya juga membayar pajak. Sama ketika kita menjadi warga negara Indonesia, kita wajib membayar pajak ketika kita yang sudah usia yang ditetapkan oleh negara untuk membayar pajak dengan pendapatan-pendapatan yang dimiliki oleh si wajib pajak itu wajib membayar pajak, saudara. Nah, demikian dalam konteks bangsa Israel, ya, bahwa orang Israel wajib membayar pajak kepada bait Allah, saudara. Nah, itu perbedaan orang Israel dan orang-orang percaya pada zaman ini yang membangun gereja di akhir zaman, saudara, untuk mendapatkan keuangan pengelolaan bait Allah, atau kalau untuk gereja hari-hari ini untuk pengelolaan gereja-gereja di mana gereja itu dikelola. Jadi hampir yang saya ketahui seluruh gereja yang ada di bumi ini tidak ada yang memaksakan pajak kepada jemaatnya. Kalaupun ada, barangkali hanya sebagian gereja yang mewajibkan, tapi saya jamin pun sekalipun dipaksa tidak 100% jemaahnya yang akan dapat melakukan, karena ada jemaah juga yang tidak memiliki kemampuan atau yang tidak ada keinginan untuk membayar atau memberkati, bahasa kita, ya, orang percaya, gerejanya yang dimana dia beribadah, saudara. Tapi itu prinsipnya tetap tidak ada pajak yang secara langsung dipaksakan kepada jemaah, kecuali bangsa, ya, sebuah negara di mana ada undang-undang dan peraturan yang menetapkan semua warga negara wajib membayar pajak. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 24-25 ini dijelaskan demikian, saudara. Jadi pada zaman Yesus, operasional bait Allah itu membutuhkan dana yang begitu besar, termasuk untuk memelihara bait Allah itu sendiri, yang tadi saya telah jelaskan betapa pentingnya dana atau keuangan untuk mengelola operasional bait Allah sehari-hari. Jadi setiap hari, saudara, di bait Allah itu ada kurban yang harus dipersembahkan, yang ditetapkan oleh Tuhan mulai zamannya Musa kepada Harun, bahwa setiap imam harus mengorbankan binatang setiap hari. Jadi butuh biaya, saudara, untuk memiliki binatang itu, kan. Nah, dari mana biaya itunya? Itu tadi yang diberikan judul pajak bait Allah. Jadi semua orang Israel dengan usia tertentu diwajibkan membayar pajak, dan pajaknya itu untuk kegunaan operasional bait Allah. Nah, salah satunya adalah itu, saudara, ya, ketika kurban pagi hari di bait Allah itu dikatakan, saudara, itu membutuhkan seekor anak domba, saudara, berumur 1 tahun. Itu setiap hari, saudara, harus ada korban. Bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh bait Allah untuk mempersiapkan korban-korban yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh para imam di bait Allah, saudara. Dan itu korban juga bukan hanya binatang, saudara. Dikatakan ada persembahan anggur, tepung, dan minyak, saudara. Belum lagi ada kemenyan yang harus dibakar setiap hari, saudara. Terus, saudara, juga ada jubah para imam, saudara. Imam-imam yang melayani di ruang Maha Kudus dan ruang kudus, saudara, itu bajunya mahal-mahal, saudara, ya, nggak sembarangan, apalagi imam besar, saudara. Ada 12 permata yang harus dibeli untuk dipasangkan di dada imam, dan permata itu miliar, saudara, kalau dengan hitungan sekarang, begitu, ya, saudara.
Belum lagi baju-bajunya itu ada yang terbuat dari emas, bahagiannya dan perak, tembaga dan sebagainya. Dari jubah para imam yang berlapis-lapis itu, dan itu semua membutuhkan biaya yang mahal sekali. Jadi jubah para imam itu kalau dihitung dengan batu-batu permatanya miliaran, luar biasa. Bukan jubahnya tok saja saudara, itu miliaran. Ya, belum jubah-jubah imam-imam yang biasa yang lain itu juga dipersiapkan, dan bukan hal yang murah saudara. Jubah imam besar itu dikatakan harganya senilai pakaian seorang raja saudara. Jadi mahal sekali saudara. Nah itu semuanya saudara membutuhkan uang. Sangat sekali membutuhkan uang, sehingga Tuhan memberikan ketetapan itu melalui Musa kepada Harun, bahwa semua orang Israel dengan usia sekian yang telah mendapatkan pendapatan wajib saudara, ya, membayar pajak. Nah saudara, pada zaman itu dikatakan, maka berdasarkan kitab Keluaran pasal 30 ayat 13, setiap laki-laki dari orang Yahudi yang berusia di atas 20 tahun harus membayar pajak tahunan bait Allah sebesar setengah sikal. Jadi ini ditetapkan, bukan persembahan yang serelanya dengan nyanyi seindah itu, memberikan dengan rela sukarela. Enggak, ini enggak sukarela, ini ditetapkan wajib ya saudara, memberikan uang setengah sikal ke bait Allah ya setiap tahun. Jadi ini saudara, pada zaman Nehemia ketika bangsa Israel miskin itu pun tetap bayar. Nah, tapi bayarnya diturunkan ya, hanya sepertiga sikal ya. Yang tadinya di atas 20 tahun itu membayar pajak setengah sikal, seterusnya hanya sepertiga sikal, diturunin, tapi tetap membayar pajak saudara, bait Allah. Jadi memberikan korban keuangan untuk bait Allah itu satu ketetapan yang wajib dijalankan. Dan saudara, kalau kita ketahui, tidak pernah kita dengar ada orang Israel mengeluh untuk membayar pajak bait Allah. Mereka senang sekali saudara memberkati bait Allah saudara. Nah ini yang harus menjadi contoh yang indah. Nah saudara, kita melihat ukuran dari setengah sikal yang harus diberikan ke bait Allah. Itu dalam nilai pada zaman itu sama dengan 2 drachma Yunani. Ya, kalau Yunani itu drachma saudara, itu setengah sikal sama dengan 2 drachma. Jadi kalau 1 drachma itu berarti 1/4 sikal, begitu ya. Nah, pajaknya itu saudara disebut dirham. Jadi dari setengah sikal yang ditetapkan itu, pajak yang harus dibayar disebut dirham. Makanya Yesus itu 2 dirham saudara. Ya, firman Tuhan tadi menjelaskan demikian sesuai dengan ayat di atas ya saudara. Saudara, nilai pajak bait Allah itu 8 pence. Ya, 8 pence. Jadi 8 pence itu upah pekerja sehari. Pada zaman itu 3,5 pence. Jadi 1 tahun setiap orang Israel wajib memberikan setengah sikal atau 2 drachma atau 2 drachma, atau pajaknya itu disebut dirham. Dan dikatakan dirham itu ada nilai 8 pence, dan 8 pence itu adalah bahagian dari nilai di mana orang pada waktu itu kalau bekerja upah seharian, orang rakyat biasa ya saudara, itu 3 pence sehari. Jadi kalau 8 pence berarti kurang lebih 2 hari lebih ya, pendapatan yang kita kerja selama 2 hari untuk bayar pajak. Tapi itu untuk 1 tahun saudara ya, begitu. Jadi berdasarkan ketetapan pajak bait Allah itu, kewajiban pengelolaan bait Allah punya wewenang untuk menyita harta seseorang bila ia tidak membayarnya. Luar biasa kan? Hanya untuk membayar 8 pence itu yang dikatakan 2 hari kerja lebih dari orang biasa, saudara nggak bayar, ada hukumnya. Ya, itulah perbedaannya. Mereka diwajibkan untuk menghormati dan menopang pelayanan operasional yang ada di bait Allah. Nah, saudara-saudara, pengelolaan bait Allah itu punya wewenang saudara untuk menyita harta.
Nah, dalam perikop ini Yesus membayar pajak bait Allah ini. Ya, petugas pajak datang kepada Petrus menanyakan apakah gurunya sudah bayar pajak. Saudara, apakah petugas pajak itu salah datang kepada Petrus untuk menanyakan Tuhan Yesus itu sudah bayar pajak atau tidak? Ya tidak, saudara. Kita saja, saudara lihat artis-artis atau siapa saja yang nonjolin kekayaannya, beli mobil baru, punya rumah baru dan mewah semua. Saudara, petugas pajak itu jeli matanya mencari-cari orang-orang yang diperkirakan tidak membayar pajak. Dia lihat kalau ada orang ngaku-ngaku punya mobil mewah, dicek. Apalagi kalau mobil itu mobil mahal, saudara, dicek sama petugas pajak. Udah bayar pajak belum nih mobilnya gitu ya. Pertama-tama mobilnya, nanti lama-lama orangnya yang dicek gitu ya. Apakah dia sebagai orang yang punya kekayaan membayar pajak secara benar atau tidak. Nah, begitu saudara-saudara. Itu prinsipnya, saudara ya. Yang dilakukan oleh sebuah negara, saudara. Saudara, petugas pajak itu datang kepada Petrus menanyakan apakah gurunya sudah bayar pajak. Jadi mereka menanyakan, kan itu hak mereka bertanya. Takut-takut kalau Tuhan Yesus yang pengikutnya begitu banyak bayar pajak atau tidak, begitu loh. Dan dia mempertanyakan, pasti pertanyaan itu dibaliknya ada niat jahat. Jika Yesus tidak mau bayar pajak, maka mereka dapat menuduh Yesus. Ya, diperkirakan tujuan mereka itu mempertanyakan pajak sebenarnya kan hal yang benar gitu ya, membayar pajak, apa Yesus bayar pajak atau tidak. Tapi diperkirakan menurut firman Tuhan ini petugas-petugas pajak bait Allah ini memang melihat kelemahan dan kekurangan ini untuk ada maksud jahat kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya kebenarannya harus membayar pajak saja, tetapi di dalam rencananya menanyakan membayar pajaknya itu, kalau lu enggak, lu gua tangkep lu hanya banyak ngomong aja, karena kan Yesus sangat tidak disukai oleh para imam, ahli Taurat, ya orang Farisi, karena ketika Yesus mengajar pun orang banyak mengatakan tidak ada orang yang mengajar penuh dengan kuasa seperti ini. Ya, jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ngajar pun kalah nilai pengajarannya menurut sudut pandang orang banyak. Bagaimana Yesus mengajar itu dengan kuat kuasa, dengan tanda-tanda dan tanda-tanda heran dan kuasa. Waktu mengajar saja sudah ada tanda-tanda heran dan kuasa. Saudara, luar biasa. Belum lagi mendoakan atau melayani orang sakit dan orang sakit itu bisa sembuh, saudara. Baru berkhotbah saja, khotbahnya itu dikatakan mendatangkan kuasa, saudara. Jadi kita juga harus percaya ketika kita memberitakan kabar baik, di dalam pemberitaan kabar baik ada roh Allah yang ada di dalam diri kita, yang masuk melalui perkataan kita, melalui suara kita, yang memberitakan nama Tuhan. Maka siapa saja yang mendengar firman Tuhan ini, dan mereka mengimani, mempercayai kebenaran firman Tuhan ini, maka akan mengalirkan kuasa. Kuasa apa? Kuasa apa saja. Saudara, hari itu begitu dengar perintah firman Tuhan, oh iya, aku nggak pernah bayar pajak Tuhan, aku mau bayar pajak Tuhan. Ketika kau mau membayar perpuluhanmu, membayar persembahanmu kepada gereja, dan ketika imanmu benar, Tuhan tahu apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Barangkali engkau punya masalah pribadi, kehidupan ekonomi, pekerjaan, usaha, sakit, penyakit. Saudara, waktu engkau mendekat kepada Tuhan, mau mengasihi Tuhan, maka kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Jadi perkataan firman ini bukan hanya ngomong soal uang, saudara diberkati dengan uang, tapi dengan pengajaran-pengajaran yang benar, saudara menerimanya, dari situ pun akan bisa mengalir kasih Allah untuk saudara yang mendengarkannya. Sekalipun hari ini saya berbicara tentang membayar pajak, tetapi waktu engkau menangkap firman Tuhan ini dari sisi kasih dan kesetiaanmu kepada Tuhan, maka bukan hanya sekedar engkau rindu untuk mengembalikan milik persepuluhan dan memberkati gereja dengan persembahan kasih, persembahan sulung, persembahan apa saja yang saudara rindu untuk memberkati gerejamu, gereja Tuhan, saudara, Tuhan akan berdaulat atas hidupmu. Dan Tuhan akan melakukan perkara yang di luar apa yang kau pikirkan. Waktu engkau mengasihi dia lebih dari apa yang kau pikirkan, itu Tuhan kerjakan. Kau sakit hari itu, waktu engkau melangkah dengar firman Tuhan ini, padahal ini berbicara tentang membayar pajak, saudara, Tuhan bisa menyembuhkan kau. Karena firman-Nya itu penuh dengan kuasa. Sekedar hanya kasih dan kuasa, saudara, itu akan mengalir dalam hidupmu. Jadi firman Allah itu luar biasa, saudara. Tidak perlu
tidak harus berbicara tentang kalau saudara butuh uang, kita berbicara tentang uang dan saudara amin, saudara diberkati. Enggak. Saudara, setiap firman yang saudara dengar mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, waktu engkau mendengar, engkau bersuka cita, engkau menerimanya dengan iman, apapun bentuk kebenaran firman Tuhannya itu, cerita dari kebenaran firman Tuhan itu, ketika engkau menerimanya dengan sukacita, firman Allah mengatakan engkau mempunyai iman. Iman datangnya dari pendengaran akan firman. Waktu engkau punya iman dan engkau penuh dengan kasih kepada Tuhan, maka akan mengalir segala hal yang Tuhan rindu terjadi dalam kehidupanmu. Itulah indahnya mendengarkan firman Tuhan. Jangan nunggu firman Tuhan mujizat ya. Kalau saudara lagi sakit, firman yang saudara dengar, yang saudara baca, tidak harus tentang kesembuhan. Terlalu dahsyat Allah kita itu, saudara. Ya, jangan dengan perspektif dunia. Kalau saudara pengen kaya, saudara belajar tentang mencari kekayaan. Tidak. Tuhan tidak bisa diatur atau dipikirkan dengan logika dunia. Allah melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita. Allah sanggup mengerjakan sesuai dengan apa yang Dia rindu mengaruniakannya dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi demikian saudara. Jadi niat jahat ternyata ada niat jahatnya di dalamnya saudara. Bukannya sekedar untuk membayar pajak, karena mereka ada ketidaksukaan kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus itu begitu dihargai oleh orang banyak, baik melalui khotbahnya, melalui pengajarannya, bahkan melalui mujizat-mujizat yang dilakukan dalam karya pemberitaan kabar baiknya tentang kerajaan sorga yang sudah datang untuk setiap orang yang mendengar dan mau mempercayainya. Nah saudara-saudara, di ayat 25 ini terlihat Yesus itu maha tahu. Itu sebabnya Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Di mana petugas bea itu berbicara kepada Petrus, dan yang menjawab Petrus, sedang Tuhan Yesus jauh dari Petrus. Tapi waktu Petrus masuk dan bertemu dengan Tuhan Yesus, maka Yesus langsung bertanya kepada Petrus dan berbicara tentang membayar pajak bait Allah. Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia adalah, sekalipun Dia saat itu adalah manusia, berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, tetap Dia punya kuasa untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dengan Dia tanyakan kepada Petrus apa yang dia diskusikan dengan petugas pembayar pajak bait Allah. Nah, dikatakan demikian. Yesus menjawab ya tentang membayar pajak yang dipertanyakan oleh petugas bayar pajak kepada Petrus dengan gambaran yang pertama begini. Rakyat jajahan harus membayar pajak. Sedang penjajah yang menang perang tidak punya kepentingan untuk sejahterakan rakyat jajahannya. Saudara tahu orang Israel tidak pernah merasa dirinya dijajah oleh orang Roma loh saudara. Jangan salah ya. Itu sebabnya makanya orang Israel memiliki kepemimpinan padahal mereka dijajah oleh Roma, tapi pemimpin mereka itu para imam saudara. Itu perbedaannya, sehingga orang Israel tidak merasa dijajah walaupun secara fisik dan ekonomi mereka terjajah saudara ya oleh Roma, tapi kepemimpinan mereka tetap adalah imam saudara, sehingga mereka tidak pernah merasa dirinya terjajah secara real, secara langsung, walaupun kenyataan mereka dijajah oleh Roma melalui petugas-petugas pajak saudara. Ya, saudara baca di kitab Matius bagaimana Matius pemungut cukai itu dia orang Israel, tapi dia bekerja sama dengan orang Roma untuk menarik pajak kepada orang-orang Israel, saudara. Karena orang Israel adalah jajahan, ya seperti yang Tuhan Yesus katakan di yang pertama ini, rakyat jajahan harus membayar pajak. Jadi memang orang-orang Israel membayar pajak melalui petugas-petugas pajak yang diangkat oleh kerajaan Roma di wilayah penjajahannya itu, ya begitu ya. Contoh ya di Alkitab yaitu Matius pemungut pajak ya, dia menarik pajak kepada orang-orang Israel sesuai dengan ketentuan pajak yang wajib dibayar oleh orang-orang Israel. Ya dan Yesus mengingatkan itu bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah gitu loh. Jadi kita harus sebenarnya bebas, nggak perlu bayar pajak ya, karena kita bukan warga kerajaan dunia. Tetapi Yesus kan tidak mungkin mengajarkan itu dan mempraktekkan itu kepada dunia saat itu. Dia kepada murid-muridnya dia sudah kasih tahu bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Kita tidak lagi warga kerajaan dunia ini. Jadi kita tidak layak
untuk membayar dunia. Tetapi Tuhan Yesus katakan, untuk membuktikan bahwa sekalipun dia adalah warga kerajaan Allah, dia adalah pemimpin kerajaan Allah, dan murid-muridnya adalah menjadi bahagian dari warga kerajaan Allah yang tidak harus tunduk kepada kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Tetapi Yesus juga mengajarkan ketika kamu berdiri hidup di dalam sebuah kepemimpinan kehidupan dunia, yaitu dalam sebuah negara atau sebuah kerajaan, kita wajib mengikuti ketetapan peraturan-peraturan dan undang-undang yang ada di negara di mana kita hidup. Gitu saudara ya. Nah, yang kedua, dikatakan raja yang menang perang dan keluarganya dibebaskan dari pembayaran pajak. Nah, jadi ini yang Tuhan Yesus ingin ingatkan. Dia adalah seorang raja, saudara. Dan keluarga besarnya itu saudara dan saya, Petrus, pada waktu itu murid-muridnya tidak wajib seharusnya. Ya, itu prinsipnya akan dibebaskan untuk pembayaran pajak. Nah, jadi pajak di perikop ini adalah pajak bagi bait Allah, saudara. Bukan pajak untuk negara, bukan. Ya. Jadi ini pajak untuk rumah Allah. Sedang Yesus pernah berkata bahwa ia adalah anak Allah dan bait Allah adalah rumah Bapaknya. Ya, di dalam Lukas, ya saudara, dijelaskan pasal 2 ayat 49. Jadi bagaimana mungkin anak wajib membayar pajak bagi rumah bapaknya sendiri? Jadi bait Allah itu adalah milik Bapaknya. Sedangkan dia adalah anak Allah, sehingga dia seharusnya tidak perlu bayar pajak. Masa dia harus bayar pajak kepada bapaknya sendiri gitu loh. Tetapi kata Yesus bahwa mereka harus membayar pajak itu supaya jangan jadi batu sandungan. Luar biasa kan Tuhan Yesus mengingatkan secara fisik kita ada di dalam dunia ini berhubungan dengan orang-orang yang ada di bait Allah. Kita tidak boleh tidak harus menjalankan sekalipun kita percaya kita anak dari warga kerajaan Allah. Dan menjadi teladan untuk orang lain. Sehingga orang-orang lain pun membayar pajak. Ya, walaupun mereka tidak percaya kepada Yesus, ketetapan Taurat untuk mereka membayar pajak bait Allah, mereka juga wajib bayar pajak. Karena mereka lihat Yesus saja yang sebenarnya dalam pengajarannya dia adalah warga kerajaan Allah yang tidak wajib membayar di bait Allah. Karena bait Allah itu milik Bapaknya, saudara, tapi toh dia tetap memberikan contoh sehingga orang lain tidak ada yang bisa komplain gitu loh. Ya, Yesus aja nggak bayar pajak, kami juga udah percaya Yesus nggak perlu bayar pajak. Nggak, kita wajib membayar pajak sehingga tidak menjadi contoh yang buruk, saudara. Saudara-saudara, orang Kristen yang membebaskan dirinya dari kewajibannya sebagai warga negara yang baik tidak hanya gagal menjadi warga negara, tetapi ia juga gagal dalam menjalankan iman Kristennya. Jadi saudara, kita orang Kristen itu juga wajib bayar pajak sesuai dengan kapasitas di mana kita memang wajib pajak. Kalau kita memang wajib pajak, kita tidak bisa membayar, tetap nilainya berbeda dengan memang yang wajib membayar pajak karena memang memiliki pendapatan yang tetap kita kena pajak. Ya, kita bayar pajak, saudara. Begitu ya. Dari ayat 27 di atas dapat diambil penjelasan sebagai berikut. Allah tidak memberikan mujizat untuk membantu kita melakukan apa yang dapat kita lakukan bagi diri sendiri. Jadi saudara, untuk hal yang namanya untuk makan dan minum, saudara, Tuhan tidak mungkin memberikan mujizat. Saudara, dalam prinsip kehidupan, saudara, ada anak orok yang memang begitu lahir, dia tidak bisa cari makan. Dia yang harus diberikan makan oleh ibunya. Ketika dia masih kecil, dia pun tetap wajib diurus untuk diberikan makan. Tapi begitu sudah mulai remaja saja, untuk makan yang orang tua sudah sediakan, dia harus berangkat untuk makan. Dia ambil makan di meja makan, dia persiapkan piring dan sebagainya, dan dia makan. Walaupun itu semua sudah disediakan bapaknya, tapi toh dia harus melangkah untuk makan. Begitu dia lebih dewasa lagi, tidak hanya dia disediakan makan, dia cari makan, dia kerja. Nah, begitu pengajaran yang sehat dari kekristenan, saudara. Jangan mentang-mentang Tuhan Allah menyediakan segala kebutuhanku dan akhirnya saudara nggak mau bekerja dengan membawa-bawa nama Tuhan dengan iman. Wah, itu tidak benar. Ya, berkat Allah itu juga bagi orang-orang yang mau melakukan pekerjaan. Saudara tidak bisa dengan ongkang-ongkang kaki, saudara yakin saudara anak raja, saudara dikasih makan. Saudara bukan bayi. Kalau saudara sudah dewasa, saudara harus melangkah. Yaitu dalam ukuran dunia saja, saudara. Usia di atas 17 tahun dianggap sudah dewasa. Saudara harus belajar bisa hidup mandiri. Ya, di dalam kekristenan juga demikian. Ketika saudara sudah menjadi anak Tuhan yang sekian tahun, masa saudara jadi bayi rohani terus?
dengar khotbah yang enak-enak didengar di kuping, yang lucu-lucu di kuping, tapi saudara nggak pernah mau belajar bagaimana bertanggung jawab sebagai orang-orang yang dewasa rohani. Ya saudara, kalau saudara mengerti ini, antara kehidupan yang real dengan kehidupan rohani tidak terlalu jauh berbeda. Ada bayi rohani, ada bayi manusia yang memang wajib dimakankan. Ada anak remaja yang tetap juga disediakan makan oleh orang tua, tapi anak remaja itu sudah mulai belajar ambil sendiri makanannya di atas meja. Setelah itu dia makan. Tapi setelah dewasa, orang itu harus bekerja, mencari makan. Tidak lagi dia mau mendapatkan makan dari orang tuanya, tapi dia sendiri sudah mulai belajar mencari nafkah. Setelah itu ketika dia berumah tangga, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah begitu pengajaran yang sehat saudara, tidak sudah tua bangka ngasih tinggal di rumah, tingkong-kongkang kaki, terus merasa Tuhan pasti berkati karena firman Allah yang mengajarkan tentang teologi kemakmuran. Itu tidak benar saudara ya. Saudara harus bekerja. Apa saja yang saudara bisa lakukan, lakukanlah yang terbaik. Apa pekerjaanmu, saudara? Kerja apa saja? Saya juga tidak bisa tetapkan kapasitas saudara untuk bisa mendapatkan berkat melalui talenta saudara, kemampuan saudara, kepandaian saudara, apa saja. Terlalu gampang Allah bisa membuat saudara bekerja, diberkati selama saudara mau bekerja sesuai dengan kapasitasmu. Apa saja di Jakarta ini saudara, ada saudara belokan jalan saja orang berdiri untuk mobil putar, diajarin putar, dapat uang 1.000, 2.000, ngumpul dapat uang, bisa makan saudara. Terlalu sederhana kan, dia mau bekerja, kalau dia nggak mau melangkah dengan pekerjaan yang sebenarnya tidak terlalu baik, tapi ternyata toh dia bisa makan dengan dia melangkah, ngatur mobil supaya mobil itu bisa belok kanan dengan baik, mau di sana saudara kan saya lihat di perempatan-perempatan jalan, itu paling tidak dia bekerja saudara, melangkah, tidak minta-minta begini saudara. Nah itu yang disebut bekerja saudara. Dan Tuhan pasti memberkati orang-orang yang mau bekerja. Nah, yang seterusnya dikatakan demikian. Allah memberikan mujizat bukan untuk menyelesaikan masalah keuangan ya dengan cara mujizat. Tanpa memperdulikan kewajiban manusia untuk bekerja dan tidak bermalas-malasan ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi saudara jangan mengharapkan dapat mujizat untuk menyelesaikan masalah keuangan saudara. Saudara harus kerja. Saudara bekerja, mencari nafkah, itu dengan berbagai cara. Ada orang yang hanya bisa main gitar, nyanyi, ngamen, bisa dapat uang. Dengan kemampuan main gitar. Ada yang main gitar juga pas-pasan, tapi dia berusaha ingin supaya dia makan. Dia malu jadi tua minta-minta. Dia pakai gitar seadanya dan dia nyanyi. Itu pun masih, menurut saya masih termasuk lumayan dia mau berusaha, tidak minta-minta. Ya saudara, apalagi kalau saudara memiliki kapasitas, memiliki talenta, memiliki pendidikan, tapi saudara kelaparan, apalagi punya utang, kelewatan. Ya, jadi pepatah Yunani menulis begini, bahwa keringat harus menjadi harga mati untuk semua hal. Ya, keringat harus menjadi harga mati untuk semua hal. Untuk makan, sandang, pangan, dan papan. Itu keringat menjadi harga mati, saudara. Ada dua penafsiran untuk hal ini, saudara. Dari ayat 27 di atas, Yesus sebenarnya ingin berkata kepada Petrus begini, kembalilah ke pekerjaanmu itu. Itulah caranya untuk membayar utangmu. Jadi kalau kamu yang punya utang, kerja baik, lunaskan utangmu, dan jangan berutang lagi. Contoh, seorang juru ketik dapat menemukan sebuah mantel baru dari tuts mesin ketiknya. Ketika ada orang juru ketik, kerjaannya yang ngetik, saudara, untuk membuat risalah, membuat paper dan sebagainya yang diminta orang atau apa saja yang disuruh dia untuk mengetik, saudara, di kantor kah, dia bisa dibayar, digaji. Dari hasil gajinya, pendapatannya, saudara, dia bisa membeli mantel. Itu maksudnya. Jadi dari jarinya dia bisa menemukan sebuah mantel. Itu maksudnya dengan dia bekerja sebagai pengetik. Dia akan dibayar. Kalau dia di kantor, dia digaji. Kalau dia dengan freelance, dia bisa dibayar orang yang ingin naskahnya diketikkan oleh kita, dibantu oleh kita. Sehingga kita dibayar. Itu maksudnya dengan ketikan kita, jari kita bisa memiliki sebuah mantel. Seterusnya, montir mobil, saudara. Dia akan menemukan bagi dirinya
istri dan keluarganya di dalam mesin mobil yang dibenarkannya. Ya, dengan diri memiliki kemampuan dia menjadi seorang montir, istri dan keluarganya akan menemukan makanan baginya. Jadi saudara, untuk mendapatkan makanan bagi istri dan anakmu bagi seorang montir melalui kerjanya sebagai seorang montir, entah mobil, entah motor, entah apa saja, dia bisa memberi makan bagi istri, anak, dan dirinya sendiri. Atau guru, ya, akan menemukan uang untuk membiayai hidupnya pada papan tulis dan kapur. Artinya, seorang guru yang mengajar dengan baik, dia akan diberi nilai yang baik, sehingga dia boleh mendapatkan bayaran-bayaran yang baik. Ya, guru macam-macam, ada les privat, guru di sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, dan sebagainya. Ya saudara, penulis juga demikian, akan cukup menemukan apa yang perlu untuk mendukung hidupnya, dan orang-orang yang dikasihnya kepada kertas yang ditulisnya. Penulis-penulis saudara yang produktif menghasilkan tulisan yang baik. Orang akan membaca tulisan-tulisannya, membeli cetakan-cetakan tulisannya, sehingga dia menghasilkan pendapatan. Dan hasilnya, dia akan mendapatkan kehidupannya dengan baik, karena hasil dari tulisan-tulisannya. Jadi apa saja bisa. Dari suara, kita menyanyi, kita bisa mendapatkan uang. Dari kita bisa bermain musik, ya, apa saja main musik, kita bisa menghasilkan uang. Sekarang saudara yang hanya bisa main gitar satu gitu ya, nggak harus pakai band. Saudara di YouTube, saudara rekaman permainan bassmu atau gitarmu saudara dengan baik. Saudara masukkan ke YouTube, banyak penontonnya, saudara bisa dapat duit, saudara. Ya, jadi begitu mudahnya untuk bisa mendapatkan uang asal kita tahu kita punya talenta. Apa talenta kita yang bisa kita lakukan akan menghasilkan berkat untuk kehidupan kita. Ini bukan mujizat, tetapi hanya soal kemahatauan Tuhan Yesus. Bahwa bisa ada uang dalam perut seekor ikan bukanlah merupakan sesuatu yang terlalu aneh. Karena dia Allah, saudara. Karena ikan-ikan tertentu senang menelan barang-barang apapun yang berkilauan. Sehingga bisa saja ada orang-orang yang uangnya jatuh ke air lalu ditelan oleh seekor ikan. Ya, ini pakai logika saudara mengerti firman Allah ini. Ya, nggak apa-apa. Tapi bisa juga dengan hikmat yang dari Allah. Tapi pakai logika saya pakaikan logika kepada saudara. Ya. Jadi mata uang 4 dirham dalam ayat 27 itu adalah satu keping mata uang yang bernilai 4 dirham. Nah saudara, demikian juga kalau Petrus memancing ikan lalu mendapatkan ikan itu bukan sesuatu yang aneh. Dengan logika di firman Allah kita pakai bisa jadi sesuatu yang tidak aneh. Walaupun sebenarnya itu adalah kuasa Tuhan untuk menunjukkan kepada Petrus bahwa untuk dia mendapatkan pendapatan tidaklah sukar sebagai seorang manusia ilahi. Ya, dia datang ke dalam dunia. Dia adalah manusia ilahi, saudara. Yang 100% manusia, tetapi kita percaya dia 100% Allah. Jadi semua ini bukan mujizat saja, tapi bisa menjadi mujizat. Ketika hal itu kita tidak mau berlogika. Kita pakai berlogika, bisa jadi tidak jadi mujizat. Tapi kalau saudara tidak mau berpikir panjang, saudaranya berkata, yes, itu dahsyat sekali. Ya mancing dapat 4 dirham, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau cari dengan logika juga boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kita tidak mempercayai bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang tidak dapat di logika kita. Karena dia Allah. Ya saudara-saudara, tetapi bagi saya itu mujizat. Karena toh ikan itu bisa dipancing oleh Petrus. Kalau bukan karena kehendak Tuhan. Ya tidak dapat dipancing. Jadi tetap itu bagi saya. Firman Tuhan ini adalah mujizat. Tapi bagi orang-orang yang tadi saya jelaskan bisa berlogika seperti itu, silakan. Itu hanya sebuah pengajaran. Tapi bagi saya, firman Tuhan yang Yesus ajarkan, itu adalah mujizat. Karena begitu dia menyuruh Petrus untuk memancing, mendapatkan ikan, hanya bisa terjadi karena kuasa Allah. Berselancar dalam kebenaran. Amin.